Waktu kecil, siapa dari kita yang suka main hujan-hujanan? Mulai dari main sepak bola, kejar-kejaran, sampai buat perahu dari sendal jepit pasti pernah dilakukan. Tapi, apa nanti generasi selanjutnya bisa menikmatinya? Dalam 15-20 tahun ke depan, Indonesia diperkirakan memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Tentu potensi banjir juga akan lebih tinggi. Musim kemarau berkepanjangan sampai berkurangnya sumber air bersih. Mengapa ini semua bisa terjadi? Climate change atau krisis iklim adalah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia karena perubahan iklim. Perubahan ini terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama oleh gas rumah kaca. Contoh nyatanya adalah Afrika Selatan dan beberapa negara Afrika Tengah. Dalam 25 tahun terakhir, jumlah bencana banjir dan kekeringan naik 2 kali lipat. Tingkat kematian karena kekeringan pun menjadi lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Tapi kan Indonesia masih lama, bisa dong santai sejenak? Tentunya tidak. Itu karena kita belum melihat bagian terburuknya dan butuh waktu yang lama untuk berinteraksi dengan ekosistem. Dampak terbesarnya akan dirasakan oleh generasi-generasi setelah kita. Sejak tahun 1880, suhu rata-rata bumi naik sekitar 1 derajat Celcius. Intergovernmental Panel of Climate Change yang dikenal dengan Badan Ilmiah Dunia memperkirakan kalau di tahun 2100 nanti, suhu bumi akan naik 1,5 sampai 4 derajat Celcius lebih panas. Tapi kan cuma naik 1,5 derajat Celcius, bukannya nggak akan berasa. Tahukah kamu, ilmuwan kita berpendapat bahwa di zaman es 20.000 tahun yang lalu, suhu bumi kita hanya selisih 4 derajat Celcius lebih dingin dari yang sekarang. Lalu, apa saja penyebab dari krisis iklim? Yang pertama adalah efek rumah kaca, yaitu ketika sinar matahari yang masuk ke bumi akan dipantulkan lagi ke atas. Namun, karena dihalangi oleh gas rumah kaca, sinar matahari akan dipantulkan kembali ke bumi, sehingga suhu menjadi lebih hangat. Kegiatan sehari-hari kita lah yang menjadi penyebabnya, seperti penggunaan bahan bakar fosil berlebih, penebangan hutan secara liar, dan penggunaan chlorofluorokarbon atau CFC yang terdapat pada kulkas dan AC. Penyebab selanjutnya juga disebabkan oleh kerusakan lapisan ozon. Kerusakan ini menyebabkan bumi akan mudah terpapar sinar radiasi ultraviolet. Radiasi ini berbahaya karena dapat menyebabkan katarak dan kanker kulit. Tentunya, kita yang bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi bumi agar lebih baik seperti sedia kala. Apa saja upaya kita untuk membuat bumi menjadi lebih baik? Yang pertama, menggunakan sumber energi alternatif. Yang kedua, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Dan yang tidak kalah penting adalah penanaman kembali hutan yang rusak. Kita harus bangga karena Indonesia berada di urutan 9 dengan hutan terluas di dunia. Tanpa adanya hutan akan membuat kondisi bumi menjadi lebih panas. Selain itu, hutan juga bisa mencegah bencana banjir dan longsor. Ayo berikan dukunganmu untuk menyelamatkan kita dari krisis iklim. Sebarkan video ini kepada temanmu agar lebih banyak lagi orang yang tahu dengan kondisi bumi kita sekarang. Untuk mengikuti informasi terbaru, follow organisasi di bawah ini.